Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan pajak semuanya dimanapun berada. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat ya dalam beraktivitas. Apalagi ini menjelang akhir pekan yang panjang ya, Kak Erwin Libur ya. panjang. Libur panjang, baik. Kawan pajak, berjumpa kembali dalam acara Lintas, sebuah kanal perpajakan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 yang menyajikan berbagai informasi perpajakan untuk kawan pajak semuanya. Bersama saya Dita dan rekan saya, Erwin, penyuluh fungsional pajak dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 yang akan menyajikan informasi perpajakan terkini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sertifikat elektronik ya, sesuai dengan judulnya, yang merupakan salah satu bagian dari proses bisnis pendaftaran ataupun registrasi nih kawan pajak semuanya. Nah, kawan pajak, seperti yang kita ketahui bersama ya, ya. bahwa sistem Cortex sudah diimplementasikan per 1 Januari tahun 2025. Nah, kawan pajak tentunya dapat melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakan yang tersedia melalui berbagai saluran, ya, salah satunya melalui elektronik ya, ataupun melalui online gitu, sesuai dengan ataupun melalui portal wajib pajak atau yang kita sebut dengan Cortex. Nah, tentunya ada beberapa ketentuan nih dalam kawan pajak melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakannya secara elektronik. Nah, salah satunya adalah menggunakan TTE atau tanda tangan elektronik. Nah, sehingga nantinya nih kawan pajak diharuskan untuk memiliki sertifikat elektronik terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan sertifikat elektronik ini, kita pengen tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik dan juga sertifikat elektronik nih. Kak Erwin silakan. Oh iya, terima kasih Kak Dita. Jadi memang dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sekarang yang menggunakan Cortex itu wajib pajak menggunakan tanda tangan elektronik Kak Dita. Yap. Nah, untuk tanda tangan elektronik sendiri adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi ataupun autentifikasi. Oke. Dan juga, nah sertifikat elektronik sendiri itu jangan dibayangkan sertifikat yang besar kayak di tanah ya. Bukan ya. Ya, bukan seperti itu, hanya file sertifikat elektronik yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik tadi dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Kak Dita. Oke, berarti tadi tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik harus ini ya dibutuhkan ya untuk kawan pajak ya. Dibutuhkan untuk, jadi nggak ada nih kedepannya transaksi perpajakan itu tanda tangan melalui kertas gitu, nggak ada, tapi tanda tangannya secara elektronik atau tidak, bukan tanda tangan kita bikin tanda tangannya di monitor atau apa, bukan, tapi bentuknya bentuk elektronik. Iya, kan namanya juga saluran elektronik ya, Ya, jadi tanda pengalisan tangannya elektronik. juga elektronik. Oke, ini ada berapa jenis tanda tangan elektronik nih Kak Erwin? Ya, untuk jenis tanda tangan elektronik sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, yang itu tanda tangan yang dibuat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik instansi. Ini untuk wajib pajak instansi pemerintah, itu untuk ASN, ASN, TNI, Polri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik. Lalu yang kedua itu ini yang masih tersertifikasi, yang penyelenggara sertifikasi elektronik yang non instansi Kak Dita. Ya, ini dalam hal selain yang di atas tadi kan di instansi pemerintah ya, kalau yang selain instansi pemerintah. Nah, itu harus mendapatkan pengakuan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika. Dan juga ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan ditetapkan oleh keputusan, ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, ini contohnya misal Peruri atau mungkin BSSN, seperti itu Kak Dita. Ada berbagai macam ya Kak Erwin ya, tentu banyak. saja penyelenggara sertifikat elektroniknya. Betul. Nah, kemudian yang kedua apa tadi nih Kak Erwin? Yang kedua tadi yaitu tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Nah, di sini tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan kode otorisasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini memang khusus diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nanti dan kode otorisasi sendiri itu adalah alat verifikasi atau autentifikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik
tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh DJP. Jadi untuk kode otorisasi DJP itu memang khusus hanya untuk yang dimiliki oleh DJP saja, Kak Dita. Oke, tadi selain juga, jadi istilahnya ada yang tersertifikasi, ada yang tidak tersertifikasi ya. Jadi ketika melakukan hak dan kewajiban perpajakannya di Kortek ini, nah itu wajib pajak bisa menggunakan yang ketika wajib pajak sudah mempunyai dari sertifikat elektronik yang tersertifikasi tadi dari beberapa PSRE ya, penyelenggara PSRE, atau juga bisa jika tidak punya pun bisa menggunakan kode otorisasi DJP. Artinya memilih ya? Iya, memilih. Ya gitu, oke. Sekarang kan sebenarnya untuk yang dulu ya Kak Erwin ya, sebelum Kortex berlaku kan memang beberapa wajib pajak sudah memiliki ya sertifikat elektronik, tapi mungkin terbatas di wajib pajak badan ya. Ya, betul. Nah, kemudian setelah berlakunya Kortex ini kan tadi ada juga istilah sertifikat elektronik. Nah, itu sebenarnya apa sih perbedaan antara sertifikat elektronik sebelum berlakunya Kortex dan setelah berlakunya Kortex? Itu apakah ada perbedaan nih Kak Erwin? Iya. Tentunya pasti ada perbedaan antara sertifikat elektronik yang berlaku sebelum Kortex ataupun yang sesudah Kortex ya, karena kan memang fungsinya pun, tujuan dan fungsinya pun berbeda, Kak Dita. Nah, untuk yang sertifikat elektronik yang berlaku sebelum Kortex itu adalah melekatnya di wajib pajak badannya, Kak Dita. Nah, lalu digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di aplikasi yang sebelum Kortex. Untuk masa Desember 2024 dan sebelumnya. Nah, ini terbatas mentoknya di Desember 2024 saja. Sebelumnya. Dan untuk sertifikat elektronik sendiri juga diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, lalu juga dan cara penggunaannya pun itu harus kita masukkan langsung, jadi kita harus ada proses seperti inject atau insert gitu ya, baik di browser ataupun mungkin di aplikasi ataupun nanti ketika kita melakukan tanda tangan kita mengupload sertifikat elektroniknya ke kita. Iya, betul. Dia bentuknya file kalau di sini, bentuknya file kita upload atau kita insert di browser atau mungkin kita masukkan di aplikasi fakturnya, nah itu baru bisa digunakan, Kak Dita. Jadi kalau dulu itu masa pajak Desember 2004 dan sebelumnya 2024 dan sebelumnya, itu memang beberapa hak dan kewajiban perpajakan masih memakai sertifikat elektronik yang lama ya, Kak Erwin ya. Ya, contohnya kayak misalnya untuk pelaporan SPT misalnya 21 gitu ya, atau SPT, unifikasi gitu ya. SPT masa PPh pasal 21, unifikasi juga untuk yang PPN ya, SPT masa PPN itu menggunakan sertifikat elektronik yang lama untuk yang masa pajak Desember 2024 dan sebelumnya. Kalau memang bentuknya itu file ya Kak Erwin ya, dari KPP ya. Iya, nanti di-insert ke browser atau misalnya di aplikasi tertentu, misalnya e-faktur seperti itu ya. Nah, atau di-upload tadi seperti yang disampaikan Kak Erwin juga ketika pelaporan SPT. Nah, itu yang sebelum berlakunya Kortex ya. Kalau setelah berlakunya Kortex sendiri nih, kira-kira yang baru atau berbeda itu apa sih dari yang sebelumnya? Nah, ini yang setelah berlakunya Kortex. Kalau yang sebelumnya itu kita sertifikat elektroniknya melekat di wajib pajak badan ya, Kak Dita. Jadi yang punya dulu baru yang badan ya. Lalu kalau yang sekarang itu melekatnya di wajib pajak orang pribadinya. Jadi orang bukan pribadinya di badannya, bukan di badannya tapi di orang pribadinya. Nah, digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan di Kortex mulai dari masa pajak Januari 2025 sampai dengan setelahnya dan setelahnya. Ada cut off-nya di situ ya. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan di Kortex ini kita juga tadi seperti disinggung juga ya, jadi kita bisa menggunakan sertifikat elektronik yang tersertifikasi atau PSRE atau juga yang tidak tersertifikasi atau kode otorisasi DJP. Artinya tidak digunakannya di sini nanti Kak Dita. Jadi setiap proses mengajukan permohonan, membuat faktur, membuat SPT, atau mungkin mengajukan pengembalian dan sebagainya itu menggunakan sertifikat elektronik ini, Kak Dita. Karena memang ketika misalnya pun wajib pajak badan ini ya untuk hak dan kewajiban perpajakannya kan diwakili oleh
pengurus pribadi, ya atau wakilnya ya. gitu Betul, ya. betul. Oleh karena itu memang sertifikat elektronik di Cortex melekatnya di orang pribadinya ya, Kak Erwin ya. Jadi badan sudah tidak punya sertifikat elektronik lagi untuk di Cortex ya, karena betul. melekatnya di orang pribadi. Karena konsep di Cortex pun kan sebenarnya impersonate ya, impersonate badan. Mengingat masa yang materi-materi yang sebelumnya ya. Iya betul. Mungkin sedikit flashback gitu ya, yang materi-materi sebelumnya. Oke, dan kemudian tadi digunakannya juga untuk masa pajak 2025 dan setelahnya ya. Karena mengingat di Cortex memang penggunaannya untuk memenuhi hak dan juga kewajiban perpajakan mulai masa pajak Januari ya 2025 Kak Erwin. Dan betul. Dan tadi sempat disinggung juga sama Kak Erwin, boleh nih memilih mungkin bagi kawan pajak yang sebelumnya sudah punya sertifikat elektronik yang orang pribadinya ya, misalnya didapatkan dari PSRE yang tersertifikasi, misalnya kayak tadi ya disebutkan ya. PSSN atau Peruri mungkin sudah dapat gitu. Bisa dipakai bisa ya, digunakan. tinggal didaftarkan saja di situ ya. Tidak perlu meminta lagi gitu. Ya, kalaupun misalnya memang tidak ada, boleh juga menggunakan kode otorisasi DJP yang diterbitkan juga lewat situ. Oke, clear sekali. Oke, ini kemudian bagaimana sih Kak Erwin tata cara untuk memperoleh sertifikat elektronik nih di Cortex? Di Cortex, nah ini kalau yang di Cortex nanti pengajuannya dari akun Cortexnya orang pribadi Kak Dita. Oh, berarti bisa dari ini ya, Cortex. Ya, jadi dari akun pribadinya Cortex. Jadi sebelum kawan pajak mengajukan sertifikat digital di akun Cortexnya tentu harus melakukan aktivasi dulu akun Cortexnya ya. Betul. Karena jadi kalau nggak diaktifasi nanti nggak bisa nggak masuk bisa ke login Cortex ya. Betul, betul. Semua kewajiban perpajakan nanti hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan di masing-masing akun. Nanti termasuk di permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi ini. Nah, itu dilakukan di akun Cortex dari orang pribadi, bukan di akun Cortexnya badan. Ini hal yang penting ya, yang utama betul, ya. Betul. Loginnya dari akun orang pribadinya dulu. Orang pribadi dulu. Nah, lalu ketika sudah masuk ke Cortex, silakan dibuka di modul portal saya. Nanti ada di pojok kiri atas, nanti ada modul portal saya gitu. Nanti diklik, nanti di bagian bawah akan muncul menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, setelah kita klik di situ, kita akan memilih jenis sertifikat apa yang mau kita daftarkan. Jika memang sudah pernah memiliki sertifikat elektronik yang tersertifikasi seperti tadi BRIN, BSSN, Peruri atau Privy atau yang lain sebagainya, bisa dipilih lalu di-upload di situ. Nah, namun jika memang tidak mempunyai sertifikat elektronik yang tersertifikasi tadi, kawan pajak tadi tetap bisa, yaitu memilih di pilihan kode otorisasi DJP. Nah, setelah dipilih kode otorisasi DJP, lalu silahkan masukkan passphrase-nya Kak Dita. Ada ketentuannya nggak nih untuk passphrase-nya sendiri? Untuk passphrase sendiri itu ada karakternya minimal 8 karakter, lalu ada 1 huruf besar, ada minimal 1 huruf kecil, dan minimal ada 1 angka, dan ada karakter khusus. Minimal 1 karakter khusus. Nah, lalu setelah selesai, ini khusus untuk WNA, untuk warga negara asing, itu juga bisa mengajukan kode otorisasi atau sertifikat digital, itu harus mengunggah, mengupload dokumen paspor, foto pribadi, dan foto orang pribadi tersebut yang sedang memegang paspornya. Ini khusus untuk WNA ya? Untuk WNA saja. Kalau WNI tidak ada persyaratan ini kalau ya? Kalau WNI tidak ada, karena sebelumnya ada Kak Dita. Di awal-awal itu persyaratan untuk WNI untuk mengajukan kode otorisasi itu harus memfoto. Sempat ada ya saat itu. Foto, namun sekarang diubah karena fotonya dipindah ketika melakukan aktivasi. Jadi ketika sudah aktivasi sudah masuk, nanti ketika mengajukan permintaan kode otorisasi DJP itu bisa langsung untuk WNI ya. Nah, itu untuk WNA-nya setelah mengunggah, silahkan klik penyataan lalu disimpan. Nah, di sini kawan pajak dapat mengunduh, mendownload dokumen BPS-nya dan penerbitan kode otorisasi. Nah, di situ bisa dicek di menu dokumen saya, nanti ada di situ. Namun untuk WNA itu memerlukan persetujuan dari KPP terdaftar Kak Dita. Jadi ada waktunya. Jadi ketika ada dalam jangka waktu minimal 1 hari kalau nggak salah. 1 hari kerja ya. Jadi dicek, begitu sudah memasukkan
permohonan sertifikat digital atau kode otorisasi dan sudah mendapatkan BPS, silakan kawan pajak jika untuk WNA bisa menghubungi KPP terdaftar untuk mengetahui prosesnya sampai mana, apakah sudah di-approve atau belum. Oke. Jika sudah di-approve maka sudah bisa digunakan gitu, untuk sertifikat digitalnya. Ya. Itu Kak Dita. Oke, jadi memang sebenarnya ini mudah sekali ya Kak Erwin ya. Ya. Mudah sekali kawan pajak bisa langsung mendaftarkan sertifikat elektronik atau memperoleh di akun Korteksnya masing-masing. Namun yang perlu diperhatikan nih, seperti yang tadi Kak Erwin sampaikan juga, bahwa permintaannya itu lewat untuk login akun orang pribadinya ya, jangan betul. Badannya ya. Karena kalau login dari badannya, dia tidak akan ada menu untuk permintaan kode otorisasi. Betul. Nah, ini juga di akun pribadinya juga harus hati-hati juga nih Kak Erwin ya, karena untuk orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus atau bisa mewakili wajib pajak badan, di situ ada 2 pilihan ya, sebagai akun utama atau impersonate badan. Nah, ini pilihnya yang akun utama yang benar-benarnya, orang pribadinya ya gitu. Oke, clear. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa ada tambahan dokumen khusus untuk WNA tadi ya. Kemudian untuk WNA juga memerlukan approval dari KPP terdaftarnya. Jadi silakan nanti hubungi KPP terdaftarnya. Oke. Nah, Kak Erwin, ini ketika nih misalnya kawan pajak sudah mendapatkan sertifikat elektroniknya nih, apakah kalau dulu kan bentuknya file ya, yang kemudian bisa diupload dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ini apakah bentuknya file juga atau bagaimana? Oh tidak Kak Dita, kalau yang kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik yang di Korteks ini nanti bentuknya bukan file seperti itu Kak Dita. Jadi semacam kita hanya memasukkan password aja itu sudah sebagai tanda tangan elektronik. Oh, jadi gitu. Langsung bisa digunakan langsung nanti bisa ya? Digunakan. Ketika misalnya ingin tanda tangan elektronik, misalnya seperti pembuatan bukti potong atau faktur, atau permohonan ya? Bisa langsung. Oke, jadi nanti akan muncul paspres dan nanti silahkan di-input ya paspresnya tadi ya berarti ya. Oke, clear. Nah, ketika kawan pajak nih sudah mendapatkan sertifikat elektroniknya ya, ini bagaimana sih cara untuk mengecek kode otorisasi atau sertifikat elektronik yang sudah didapatkan atau diterbitkan nih? Iya, jadi memang kadang kan kita ketika mendapatkan barang baru ya, kode otorisasi DJP yang baru di sini kan harus ngecek, benar nggak ya kode otorisasinya valid nggak ya gitu ya, valid nggak ya untuk sertifikat. Nah, itu cara mengeceknya bisa melalui menu portal saya, modul portal saya, lalu dipilih yang profil saya, lalu dicek di menu nomor identifikasi eksternal di bagian kiri nanti. Nah, nanti di situ ada pilih menu digital certificate di agak bagian atas sedikit ya. Nanti setelah diklik nanti akan muncul menunya, statusnya sertifikat digitalnya apa, valid atau invalid gitu Kak Dita. Nah, jika memang statusnya invalid, maka silakan digeser ke kanan. Tabelnya digeser ke kanan aja, lalu diklik tombol periksa status. Nah, jika sudah diklik tombol periksa status, nanti baru muncul tombol menghasilkan, nanti diklik menghasilkan. Nah, nanti akan otomatis jika memang valid, maka statusnya akan berubah jadi valid Kak Dita. Oh, berarti kalau invalid dicoba cek tadi ya, betul. Nanti berubah menjadi valid nih. Namun jika ternyata setelah diklik menghasilkan masih juga statusnya belum berubah, silakan diajukan diajukan ulang. Nanti permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital itu diajukan kembali saja. Oke, berarti nggak masalah ya. Nah ini selama memang harus dicek nih status sertifikat elektroniknya apakah valid atau invalid. Karena pada beberapa kasus juga kadang ada beberapa masalah ya atau trouble atau kendala yang ternyata setelah dicek, sertifikat elektroniknya invalid ternyata gitu ya. Gitu. Oke, jadi harus dicek. Kalau misalnya statusnya valid sih nggak masalah ya. Cuma yang betul yang bermasalah adalah ketika statusnya invalid. Nah, nanti dicek dulu nih kata Kak Erwin nih, digeser ke kanan, nanti coba diklik untuk periksa status dan menghasilkan. Pastikan pokoknya harus valid gitu. Oke. Nah, Kak Erwin, kalau yang dulu gitu ya, sertifikat elektronik yang sebelum berlakunya Korteks itu kan ada masa berlaku ya, 2 tahun ya. Betul. Nah,
Kalau yang baru ini nih, setelah berlakunya Cortex, sertifikat elektronik yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Erwin, apakah punya masa berlaku juga nih? Iya, pastinya Kak Dita, karena memang itu salah satu syarat ya dulu ya. Kenapa yang lama pun, kenapa sertifikat elektronik yang lama itu mempunyai jangka waktu atau masa waktunya itu karena memang atau masa berlakunya karena memang ada syaratnya dari setiap ada syaratnya dari ketentuan di mana saya lupa pernah baca gitu. Jadi memang setiap sertifikat elektronik yang diterbitkan itu harus memiliki masa berlaku. Oke. Nah, lalu untuk kode otorisasi DJP ini juga memiliki masa berlaku yang sama, sama-sama memiliki masa berlaku juga dengan yang lama kita, yaitu lamanya adalah selama 2 tahun sejak tanggal kode otorisasi itu diterbitkan, Kak Dita. Oke, 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Mungkin kalau awal-awal gini masih belum terasa ya, karena kan masih baru terbit kan ya, jadi kan, betul. wah kayak aman-aman masih 2 aja. tahun lagi nih gitu. Kadang 2 tahun itu kan cepat juga ya. Ya. Jadi, bisa dicek lagi gitu. Oke, nah ngomong-ngomong tentang cek nih, tadi Kak Erwin sedikit menyinggung nih gitu kan, masalah pengecekan itu. Cara pengecekannya gimana nih untuk kawan pajak mengecek kira-kira kode otorisasi saya itu sampai berapa ini sih, tanggal berapa sih gitu. Soalnya kan kadang lupa gitu ya, karena banyak hal yang perlu dikerjakan juga gitu. Caranya gimana nih Kak Erwin? Nah, ini sedikit berbeda dengan cara ngecek, cara recheck untuk masa berlaku dengan sertifikat digital elektronik yang lama nih Kak Dita ya. Kalau yang lama kan kita agak panjang ya jalurnya ya, kita harus menginjek dulu di browsernya baru kita lihat, atau mungkin kita lihat di jika PKP kita lihat di aplikasi Innovanya, atau mungkin ngecek di mana. Nah itu kan kadang panjang langkahnya. Nah untuk yang di sertifikat digital atau kode otorisasi di Cortex ini cara ceknya itu ada di menu Cortex-nya juga, di aplikasi Cortex-nya juga, di akun Cortex-nya juga. Jadi kita tidak perlu kemana-mana Kak Dita. Oke, cukup satu aplikasi situ saja ya, Cortex di Cortex saja. aja. Di menu apa nih kira-kira nih ini Kak kita Erwin? membuka di modul portal saya, lalu di menu portal saya, sama di menu sertifikat nomor identifikasi eksternal tadi, seperti waktu kita ngecek validitas dari sertifikatnya. sertifikatnya, itu lalu dipilih digital sertifikat, itu akan muncul tanggal awal dan tanggal berakhirnya dari kode otorisasi atau sertifikat digitalnya ini Kak Dita. Gitu. Menunya sama dengan menu yang ngecek validitasnya ya. Itu di sebelah kanannya ada kolom tanggal mulai dan tanggal berakhir ya. Oke. Berarti bisa dilihat di situ nih kawan pajak. Jadi kalau kira-kira sudah mau mendekati masa berlakunya habis gitu, bisa siap-siap ya. Atau mungkin sekarang jika teman-teman sudah aktivasi akun Cortex nih, nah silakan dibuka-buka aja menu-menunya gitu. Jadi kalau yang menu-menu yang umum itu nggak masalah sih mau dibuka-buka, menu ikhtisar data atau mungkin yang pembayar alamat dan sebagainya, silakan dibuka-buka aja karena tidak akan aman lah gitu. Jadi biar tahu menunya apa aja ya. Untuk mengecek juga ya data-data yang ada di dalam Cortex. Gitu. Oke. Nah, nih kadang ini jadi pertanyaan nih Kak Erwin nih. Tadi kan ada masa berlakunya ya, 2 tahun ya kode otorisasi itu. Nah, kalau misalnya sudah lewat gitu ya, sudah lewat dari masa berlakunya, atau ketika misalnya ini sering juga nih ditanyakan ya, kan di awal tadi memasukkan paspres. Nah, ternyata di tengah jalan lupa nih gitu kan, paspres saya apa ya gitu kan, kadang itu banyak terjadi ya di kehidupan sehari-hari gitu kan. Apalagi kodenya sulit ya. Betul, jadi mengingat-ingat ini apa ya kode paspres saya gitu, padahal mungkin sebelumnya sudah diingat-ingat juga gitu kan. Nah itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh kawan pajak ketika menghadapi kondisi tersebut nih? Nah, di sini jika terdapat kondisi seperti yang disampaikan Kak Reda tadi, apakah masa berlakunya habis atau mungkin lupa, itu kawan pajak bisa mengajukan ulang kode otorisasinya. Jadi bisa meminta kembali. Bisa meminta kembali. Jadi tidak perlu menunggu sampai harus berakhirnya kode masa berlakunya berakhir langsung minta, itu nggak harus. Tadi bisa dimintakan ke permintaan kode otorisasi karena memang itu ada satu alasan kenapa bisa meminta kode otorisasi ya, yaitu karena masa berlakunya sudah habis, atau juga passwordnya juga lupa atau mungkin tidak diketahui, atau juga ada sebab lain yang mengharuskan wajib pajak harus meminta kode otorisasi terbaru.
Jadi kadang memang ketika wajib pajak melakukan hak dan kewajiban perpajakannya itu terkadang error mungkin ya. Nah, ketika terkadang error, nah itu salah satu solusinya yang bisa dilakukan biasanya sih coba meminta kode otorisasi baru. Gitu. Mungkin karena mungkin lupa atau gimana. Karena terkadang ketika menggunakan kode otorisasi atau sertifikat digital ini di Kortek itu ada beberapa kolom yang tidak bisa memunculkan kodenya gitu. Nanti tidak ada kolom mata yang kita bisa lihat kodenya. Jangan-jangan kita ngetiknya keliru nih. Iya, betul. Udah diketik perasaan sudah bener nih. Nah, kok salah passwordnya ya gitu. Nah, mungkin sampai daripada mentok bingung nggak bisa melakukan hak dan kewajiban perpajakannya, ya bisa minta lagi aja kode otorisasinya. Gitu. Tentunya kalau misalnya terbit sertifikat atau kode otorisasi yang baru, untuk masa berlakunya juga baru juga ya, dihitungnya 2 tahun sejak yang tanggal terbit terakhir ya. Iya, jadi mundur lagi ya, nggak mengikuti yang sebelumnya ya, betul. Tentunya. Dan untuk mengajukan kembalinya pun sangat mudah ya, gitu. Caranya sama gitu. Bisa dilakukan melalui Kortex, jadi nggak usah kemana-mana juga gitu. Betul. Nah, Kak Erwin mungkin agak sedikit flashback lagi nih terkait tadi ya sertifikat elektronik yang badan nih, yang sebelum berlakunya Kortex gitu kan. Kan sekarang sudah pakai yang sertifikat elektronik yang baru ini. Nah, apakah yang lama itu masih dipakai nih sampai sekarang atau memang sudah benar-benar udah stop, nggak ada lagi nih sertifikat elektronik badan nih? Ini mungkin yang banyak ditanyakan juga ya oleh kawan pajak semuanya. Nah, jadi memang untuk sertifikat elektronik badan yang lama yang sebelum Kortex itu masih dapat digunakan Kak Dita. Masih ya. Namun memang terbatas terbatas untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan untuk aplikasi yang dilakukan sebelum Kortex. Yaitu untuk masa pajak Desember 2024 dan sebelumnya. Nah, misalnya untuk pelaporan SPT atau pembetulan SPT masa PPN, masa Desember 2024 dan sebelumnya, juga yang SPT masa misalnya 21 atau PPh unifikasi ya. Betul. Selain untuk selain yang lama, nah selain yang lama kan kenapa sih tadi kan tetap harus digunakan ya, karena memang tadi di awal juga disampaikan bahwa untuk sertifikat elektronik badan yang lama itu digunakan untuk pelaporan tadi Kak Dita. Namun juga ya makanya yang lama jangan langsung di-delete ya. Iya, jangan langsung dihapus, nanti bingung ya nyarinya di mana. Mentang-mentang sudah ganti kotak, aku ingin move on ke yang baru, yang lama dilupakan ya, kayak gitu juga ya. Tetap harus disimpan ya, jangan dulu dilupakan. Karena mungkin ada kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum dipenuhi. Dan harus menggunakan sertifikat elektronik yang lama, itu harus diselesaikan, makanya harus jangan langsung di-delete ya. Iya, jadi sebenarnya masih saling berdampingan ya. Iya, betul. Yang untuk yang lama masih pakai sertifikat elektronik badan yang lama, untuk yang baru di Kortex sudah pakai yang sertifikat elektronik baru yang melekatnya di orang pribadi. Nah, tadi kan sempat disinggung juga bahwa sertifikat elektronik badan yang lama itu kan masa berlakunya 2 tahun juga. Betul. Dan masih digunakan juga ya, tapi terbatas gitu. Nah, ini apakah kalau misalnya masa berlakunya sudah habis nih, sudah lewat 2 tahun gitu ya, sekarang misalnya, harus gimana nih Kak Erwin nih untuk mendapatkan kembali sertifikat badan yang lama itu? Nah ini ketika kawan pajak sekalian, ternyata sertifikat elektronik yang lama sudah habis. Dan memang masih ada kewajiban perpajakan yang belum dilakukan. Iya, misalnya mau pembetulan atau mau lapor yang belum dilaporkan gitu ya. Gitu. Dan ternyata habis, itu harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat elektronik Kak Dita. Nah, namun kalau untuk yang sertifikat elektronik yang lama itu masih mengikuti ketentuan yang lama, jadi tidak bisa diajukan melalui akun Kortex badan, nggak bisa juga. Nggak bisa ya, karena beda. Nah itu harus datang Kak Dita. Datang langsung. Datang langsung ke KPP terdaftar. Dan salah satu pengurusnya harus ikut datang juga Kak Dita. Jadi nggak bisa. Stafnya aja nggak bisa, salah satu pengurusnya harus ikut datang. Karena sebagai verifikasi juga ya. Verifikasi karena
sertifikat elektronik ini melekatnya di badan, bukan di orang pribadinya. Iya, kalau yang lama, tadi ya. Ya, betul. Dan pengurus kan yang bertugas ataupun memiliki tanggung jawab untuk sebagai wakil dari wajib pajak badan. Jadi harus datang langsung ke KPP, terdaftar, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa online juga ya. Oke. Nah, namun jika ternyata nih Kak Dita nih, sertifikat elektronik badannya sudah habis, tapi kewajiban perpajakan yang lama udah selesai semua. Pelaporan udah bener semua nih, nggak ada yang salah, nggak perlu ada pembetulan. Dan tapi sertifikat elektronik badan udah habis, ya udah nggak minta juga nggak apa-apa. Oke, nggak masalah juga kan nggak kepake juga, karena kan yang lama udah selesai, udah clear semua lah, nggak ada masalah gitu. Berarti nggak perlu minta lagi Kak Dita. Ya, jadi itu silahkan nanti bisa pertimbangan juga ya gitu. Atau kalau misalnya pun perpanjang juga tidak masalah juga ya, karena untuk misalnya suatu waktu membutuhkan, jadi sudah ada sertifikat elektronik yang lamanya. Oke, tadi kawan pajak, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Erwin juga terkait dengan sertifikat elektronik yang digunakan untuk melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakan, terutama untuk tanda tangan elektronik ya. Nanti silakan bagi kawan pajak yang mungkin belum mengajukan atau misalnya ingin melihat-lihat menunya juga boleh ya. Dibuka-buka konteksnya biar nggak bingung ya, kira-kira kok di mana menunya. Iya gitu ya. Ini sebenarnya di mana nih menunya gitu kan. Boleh banget untuk kawan pajak bisa mengakses Kortex dan juga mengajukan sertifikat elektronik. Tentunya ini juga mempermudah kawan pajak untuk melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakannya. Betul. Baik, terima kasih kepada kawan pajak yang sudah bergabung pada episode kali ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekhilafan. Nantikan kami pada episode berikutnya. Dan juga jangan lupa follow untuk akun Instagram kami @pajakjkt Tanah Abang 1 dan juga untuk media sosial yang lain. Saya Dita dan rekan saya Erwin pamit undur diri. Tambah ilmu dengan selintas pajak. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.